Ibu. Oke, Bapak Ibu pemirsa komunitas Sevima, terima kasih telah menanti dan request ini Prof. Topik tentang Rakernas LPTNU dan satu abad NU. Prof. Ahmad Suaidi sudah ada di samping kita. Bapak Ibu yang biasanya pemirsa media online mungkin tahunya Prof. Ahmad Suaidi itu sebagai anggota ombudsman. Sekarang sudah selesai. Tapi yang sekarang ini teman-teman, Prof. Ahmad Suaidi itu dekan di Fakultas Islam Nusantara. Dari namanya saja sudah bikin orang penasaran itu. Universitas NU Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan cerita-cerita tentang nasihat-nasihat Prof untuk satu abad NU Prof. Bagaimana kampus bersiap menghadapi digitalisasi, revolusi industri di tantangan satu abad NU ini Prof, sekaligus kenalan tentang Rakernas LPTNU. Nah, pertama-tama ini Prof, pesan-pesan untuk menyambut satu abad NU Prof. Jadi satu abad NU itu kan mendahului satu abad Indonesia. Jadi berdirinya NU itu mendahului adanya Indonesia. NU itu menjadi salah satu basis dari platform nasionalisme Indonesia, negara Republik Indonesia. Nah, kalau kita bicara soal sekarang ini 2022, maka kita ingat situasi 1922, ya kira-kira itu. Nah, saat itu sedang muncul satu mobilisasi kesadaran nasional anti kolonial, ya, yang Islam baik sebagai identitas maupun bagi keilmuan sebagai spirit itu mengilhami, ya, itu. Nah, dari situlah terbangun kebersamaan, ya, nasionalisme itu kan pengakuan atas negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan IPA, dan prinsipnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi proses paling enggak dari awal abad 18 kalau saya lihat terus sampai pertengahan abad 20, ya. Nah, itu terbangun anti kolonialisme yang berpusat pada kemerdekaan di mana Islam itu menjadi basis. Nah, sekarang ini kita juga sedang menghadapi perubahan-perubahan yang kurang lebihnya cukup radikal, ya. Misalnya di Barat itu muncul Islamofobia, kemudian rasisme, kemudian konflik Rusia Ukraina yang melibatkan Eropa, Amerika, Indonesia punya posisi sendiri, dan kita dalam bentuknya yang lebih luas sebenarnya belum bergeser dari sahabat yang lalu. Pak Jokowi beberapa hari lalu atau minggu lalu marah-marah terhadap karakter Barat yang sukanya mendikte, sukanya seperti POC. Jadi POC kan waktu itu ya di abad sebelumnya bahkan. Jadi masih ada bentuk lain POC, saya setuju dengan itu. Tetapi solusinya bukan perang, bukan permusuhan, tapi negosiasi. Barat seperti Eropa, Amerika itu nggak boleh lagi mendikte, menguasai, mengeksploitasi, mendiskriminasi, misalnya kampanye kelapa sawit hanya untuk kepentingan mereka, misalnya gitu, ya. Tentu saja ada masalah di dalam negeri, ada soal demokrasi, ada soal hak-hak rakyat, dan belum seluruhnya ada kesenjangan ekonomi. Ya, kemarin kan ada kekerasan di antara pekerja Cina dan Indonesia itu, ya misalnya itu. Jadi masalah-masalah itu dalam bentuk yang lain sebenarnya menjadi tantangan bersama. Nah, bagaimana sikap Islam, ya, NU dalam hal ini? Saya kira Gus Yahya sebagai ketua umum PBNU itu mengambil sikap yang cukup jelas kalau menurut saya. Jadi meskipun beliau seorang universalis, seorang kosmopolit, tetapi beliau melihat adanya kesenjangan tadi. Beliau sangat kritis terhadap
dominasi Amerika misalnya Eropa. Jadi di lain pihak beliau seorang kosmopolit, seorang universalis, melihat dunia itu secara positif, tetapi harus ada perjuangan perubahan ke arah yang lebih baik. Ya. Maka misalnya di satu abad ini ada berbagai kegiatan. Yang formal itu ada 9 kan, ada seni, ada UMKM, ada R20, ada muktamar studi peradaban dan lain-lain ya. Nah itu semua adalah ingin membangun platform baru dalam itu. Kita sudah 1 abad, jadi nggak bisa lagi kita bekerja berlandaskan pada basis anggapan tesis seabad yang lalu. Kita harus mengubah tesis itu. Misalnya kalau saat itu agama dianggap sebagai identitas, bagian dari nasional, tapi menghadapi yang lain, berhadapan dengan yang lain, atau agama sebagai identitas berhadapan dengan kelompok lain di Indonesia sendiri atau di luar. Nah sekarang melalui berbagai pertemuan R20, kemudian muktamar studi peradaban itu ingin membangun platform baru yang berorientasi pada keadilan dan kesetaraan. Bukan saja keadilan di dalam negeri, tapi juga keadilan secara internasional. Geopolitik, keadilan dengan damai, bukan keadilan dengan perang. Itu kata Gus Dur kan, perdamaian tanpa keadilan kan illusi. Nah sekarang kenyataannya masih ada perang, meskipun perangnya Ukraina dan Rusia, tetapi melibatkan hampir seluruh global. Nah ini harus bukan hanya Indonesia yang mengambil posisi, tapi Nahdlatul Ulama sebagai mayoritas agama Islam di Indonesia dan di dunia mengambil posisi bagaimana membangun platform baru untuk di atasnya itu keadilan dan perdamaian gitu. Nah kita nggak bisa ngambil platform sahabat yang lalu kita bawa ke sini lalu plug gitu. Jadi menurut saya kita arah ke sana. Masya Allah, tadi Prof. Ahmad Jayadi juga sudah menceritakan pengalaman beliau, inspirasi-inspirasi yang didapat saat memimpin G20 atau plus ini tadi disebut tentang tantangan 1 abad lalu tidak bisa langsung, platform 1 abad lalu tidak bisa langsung digunakan sekarang. Nah untuk dunia pendidikan tinggi sendiri, tantangan apa Prof yang saat ini perlu disikapi bersama? Ya jadi sekarang ini cenderung pendidikan itu pragmatis ya. Jadi seolah-olah dengan pragmatis itu kita bisa ngejar ketertinggalan. Kita meninggalkan basis-basis etika, solidaritas, kebersamaan gitu. Padahal kalau kita lihat sejarah Barat, Eropa maupun Amerika, kenapa dia bisa seperti ini? Justru karena punya basis etika, basis tradisi, basis kritisisme yang berlandaskan pada tradisi yang ada. Nah sekarang ini pendidikan itu termasuk perguruan tinggi cenderung diarahkan sebagian besar, kalau nggak tidak 100% pada pragmatisme itu. Nah misalnya kita kejar-kejaran soal ranking, ya itu penting, tapi kalau hanya itu kita akan ketinggalan. Kalau kita hanya mau lari, mereka sudah lari. Jadi bukannya gini, tapi mereka begini. Tahu maksudnya ya? Betul. Jadi misalnya yang lalu itu begini karena sama-sama lari. Nah karena kita tidak punya landasan, tidak punya ukuran sendiri, ukurannya sama dengan Barat, hidup mewah gitu kan, di Eropa itu ada standar hidup kan. Nah kita mengejar itu tanpa membangun landasan. Ya kalau Eropa kan secara historis pendidikannya sudah setara hampir semuanya. Nah, kemudian pembagian kue nasional orang per orang juga relatif
Sehingga dengan itu mereka bisa menerapkan kebebasan, katakanlah liberalisme sebagainya. Nah di Indonesia dan di negara-negara Islam pada umumnya itu belum seperti itu. Jadi harus ada proses di mana penyetaraan di antara kita sendiri, misalnya pendidikan, ekonomi. Misalnya kalau kita lihat antara Jawa dan Papua yang agak ekstrim ya, atau NTT itu kan jauh sekali. Nah kalau itu tidak dinaikkan dulu, kita masih akan begitu. Ya mungkin ada orang yang bisa mengejar itu, tapi mungkin 1%, 2%, tapi yang lainnya tertinggal. Jadi kita nggak bisa semata-mata pragmatis mengejar ketertinggalan, tapi kita sendiri tidak. Menurut saya perguruan tinggi itu harus memikirkan tentang basis filosofi, basis etika, dan itu kesenjangan, realitas kesenjangan itu. Karena realitas kesenjangan itu menimbulkan ketidakadilan yang mungkin kita tidak sadar, seolah semua dunia itu sudah sama, padahal tidak. Orang Papua meskipun begitu juga soal pembangunan misalnya ya, pembangunan yang sentralistik ya, di Papua, di NTT yang dibangun secara sentralistik, sehingga hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan bagian, sedang yang lain tidak. Jadi basis filosofi, etika, kebersamaan harus keadilan itu harus dibangun beneran itu, di samping ada juga yang Masya Allah. Tantangannya sudah disebutkan ini Pak. Dan tadi juga sudah sempat bocoran ada 9 kegiatan dalam rangkaian 1 akad NU ya Pak. Salah satunya, ini saya mohon dikoreksi ya Pak kalau salah, adalah rapat kerja nasional LPTNU. Pak Ahmad lagi sebagai sekretaris LPTNU juga Pak, mungkin bisa disampaikan Pak, apa itu Rakernas LPTNU? Jadi Rakernas LPTNU itu bukan elemen salah satu dari 9, ini sub ya. Jadi ada pendidikan itu ada sendiri, ada porsi dan itu bagian dari pendidikan. Lalu Rakernas LPTNU itu salah satu bagian dari pendidikan. Karena yang namanya pendidikan kan dari atas, dari bawah sampai atas. Nah ini hanya lembaga perguruan tinggi. Nah secara kuantitatif lembaga perguruan tinggi itu banyak sekali ya. Di pesantren-pesantren, di pelosok itu ada perguruan tinggi, dari yang apa namanya ya, yang satu prodi, 2 prodi, 3 prodi ya, sekolah tinggi, ada institut, ada perguruan tinggi, universitas dan lain-lain. Nah sesuai dengan tantangan tadi itu perguruan tinggi NU merasa harus membangun kembali juga tadi pertama platform 1 abad yang lalu. Sekarang ini ya, dulu NU belum banyak berpikir tentang perguruan tinggi, baru ya abad 21 ini. Jadi kita perlu bicara pertama adalah platform. Kita mau perguruan tinggi itu mau kita letakkan di mana dalam proses perubahan dari ini. Yang kedua, kita juga mau berbicara soal filosofi dan tadi ya etika, jadi keadilan. Jadi kita mau arahkan kemana? Perguruan tinggi itu mau mengejar saja atau bagaimana? Tetapi tentu saja tidak ketinggalan juga masalah teknologi dan informasi, teknologi secara umum dan teknologi informasi. Jadi kita ingin berbicara bagaimana filosofi dan etik. Yang kedua soal keadilan ya, basis-basis itu. Yang ketiga bagaimana agar perguruan tinggi NU itu tidak juga ketinggalan dengan yang lain, tanpa harus mengatakan bahwa kita harus mengejar itu ya, tapi kita harus punya platform sendiri. Nah itu yang misalnya salah satu ciri NU itu kan santri-santren. Jadi bagaimana para mahasiswa ini di satu pihak punya ilmu agama yang baik, tapi juga tidak kalah dalam segi teknologi. Nah itu yang
dan teknologi apa yang harus kita prioritaskan ya. Yang berdasarkan tadi etika dan keadilan itu tentu kita melihat mayoritas warga ini seperti apa gitu ya. Warga ini kurang lebihnya bagian ada di bawah lah ya, kalaupun di kota juga di bawah ya, gitu, di desa juga di bawah. Nah tetapi sekarang sudah ada mobilitas sosial dari sebagian santri, ada yang masuk perusahaan, ada yang masuk ke pendidikan tinggi, ada yang jadi pemerintah, menteri dan sebagainya. Nah itu akan kita tata sesuai dengan kebutuhan kemajuan dan kebersamaan. Jadi kita tidak hanya berhenti ke kemajuan teknologi. Di samping itu juga teknologi informasi itu kan sekarang menjadi faktor utama dan pentingnya. Kita juga sedang merumuskan kemungkinan kita menginisiasi perguruan tinggi yang berbasis online, ya, sehingga masyarakat dengan mudah bisa mengakses gitu. Tetapi tentu ada cirinya tadi, harus punya ilmu keagamaan. Masya Allah. Berarti 3 platform filosofi dan teknologi. Nah terakhir ini kok sebagai penutup, pesan-pesan yang ingin Prof sampaikan untuk masyarakat dalam menyambut Rakernas LPTN. Ya, saya kira kami butuh dukungan ya dari masyarakat. Dukungan terutama adalah dukungan pikiran sebenarnya, intelektualitas ya. Kita punya lapisan yang sangat tebal di dalam NU sekarang. Kami berharap bukan hanya teman-teman yang ada di perguruan tinggi NU, tapi juga teman-teman NU yang ada di perguruan lain atau teman-teman intelektual yang bukan NU lah. Jadi kita sangat terbuka. Kami ingin bersama-sama ya, tantangan kita tadi kan kesenjangan, polarisasi ya tadi Islamophobia dan lain-lain. Tapi juga ada orang Islam juga banyak dicakiti oleh Westphobia atau Kristenphobia gitu. Jadi sebenarnya fobia itu bukan satu pihak, bukan hanya Islamophobia, tapi juga dari kalangan Islam juga ada fobia yang lain juga, sehingga menimbulkan kekerasan itu. Nah kita ingin mencari nih formula-formula seperti ini. Dan tadi itu perubahan platform dari platform abad 20 ke platform abad 21 itu juga harus dicari, karena Indonesia, Islam dan Timur itu beda dengan Barat. Jadi kita tidak bisa hanya mengambil Barat lalu kita jadikan itu, kita akan kesasar. Ya, mungkin ada 1-2 orang yang ke bawah, tapi lebih banyak orang. Jadi kita ingin membangun pikiran, membangun strategi misalnya. Masya Allah, pikiran dan strategi untuk yang satu apa. Terima kasih Prof. Ahmad Suaidi, Sekretaris LPTNU sekaligus Dekan Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke.